Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 70200120107. Kelas Kesmas D Angkatan 2020. Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sel, bagian sel, fungsi sel. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih itu sel? Ya, sel adalah unit atau fungsi terkecil dalam tubuh manusia yang bertujuan sebagai penyusun berbagai jaringan pada tubuh. Jika kita melihat gambar ini adalah sel eukarioti karena tidak memiliki dinding sel serta penampakannya terdapat membran atau inti sel. Pada gambar yang terdapat bulat-bulat, ini adalah nukleus, sedangkan jaringan yang berwarna ungu itu adalah materi genetiknya. Eukariotik ini terbagi atas dua, yaitu ada sel hewan yang dimana bagian luarnya terdapat membran sel atau membran plasmanya yang terbagi atas dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian terluar yaitu membran sel, di mana membran sel ini mengatur keluar masuknya saat atau transportasi sel. Di membran sel ini terdapat organel-organel yang dimana tempat beradanya organik ini dinamakan sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian dari membran sel. Jaringan berwarna ungu ini dinamakan nukleus, yang dimana nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Dalam nukleus ini terdapat materi genetiknya, di mana materi genetik ada yang namanya kromosom. Di setiap lengan kromosom ini ada yang namanya DNA. Selanjutnya, linsosom dan periksisom, di mana linsosom ini merupakan organel yang berisi enzim hidrolitik yang berfungsi untuk memecahkan protein, lipid, polisakarida, serta fosfolipid dan untuk pencernaan sel. Hal ini merupakan fungsi dari linsosom dan periksisom. Nah, selanjutnya di sini ada Golgi kompleks atau badan Golgi yang terdapat pada sel hewan maupun tumbuhan. Fungsinya adalah untuk sistem sekresi, membantu kantong vesikula untuk sekresinya yang terjadi pertama pada sel-sel kantung kecil tersebut. Kantung tersebut berisi enzim dan bahan lainnya serta membentuk membran plasma. Nah, ini adalah retikulum plasma, yang mana retikulum plasma terbagi atas dua, yaitu retikulum plasma kasar dan retikulum plasma halus, yang dimana terdapat ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi untuk transportasi protein karena ribosom ini berkaitan dengan pembentukan protein itu sendiri. Retikulum plasma halus yang tidak mempunyai ribosom adalah dia yang berfungsi untuk transfer lemak.
Nah, selanjutnya mitokondria dan kloroplas. Seperti yang kita ketahui, mitokondria ini sesuatu yang berbeda supaya mudah untuk diketahui. Fungsi dari mitokondria ini menghasilkan energi adenosin tritosfat atau ATP. Pada sel tumbuhan maupun hewan, sel ini ada mitokondria untuk kloroplas. Pada gambar ini hanya ada pada sel tumbuhan karena untuk menghasilkan makanan berupa karbohidrat di mana prosesnya disebut dengan fotosintesis, yang di mana fotosintesis itu diketahui hanya ada pada tumbuhan. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai sel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.